Mbak, Ayu, kakak itu semua. Nah, di sini ibu memiliki tugas mata kuliah yaitu tentang pendidikan konseling. Dan di sini ibu berkenan atau memilih untuk memiliki di sini atau pembimbing di sini dengan tujuan itu pelayanan siswa yang berkelanjutan. Sekarang ibu nanya dulu nak, ada yang tahu tak apa itu pembimbing? Yang tahu? Kalau tidak tahu ibu tanya lagi, ada yang tahu 3S itu apa? Ya, yang tahu 3S? Nah, 3S itu ada 3 nak salam, sapa, senyum. Jadi di dalam 3S itu kita masuk unsur sopan santun. Terus ada juga 3M. 3M itu ada apa aja? Maaf, minta tolong dan makasih. Nah, jadi di sini ibu pengen ngajarin kalian, bukan ngajarin, ibu pengen membimbing kalian tentang bagaimana cara sopan santun. Contohnya, kalau kita masuk ke ruangan kelas, kita harus ucap sebelum ngomong dengan guru ataupun dengan yang lebih tua, kita harus mengucapkan nah, iya enak. Kita harus mengucapkan permisi dulu. Contohnya dari ibu permisi, saya mau nanya. Kalau ibu permisi, saya mau minta tolong. Jadi dari 3S tadi itu juga termasuk salam, sapa, senyum. Terus juga 3M tadi itu juga termasuk minta tolong dan makasih. Kalau misalnya nih ada teman kalian yang masih kalian barang, kalian bisa apa? Iya, terima kasih. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Nah, terus di sini ibu masih sering melihat. Misalnya kalau lagi ketemu guru di ruangan lain atau enggak di jalan nih guru mau ke kantin, kalian mau ke kantin. Kalian sering bilang enggak kalau mau guru nih, misalnya kalian jalan nih di belakang guru, tapi kalian mau dicepat oleh guru nih. Bilangnya kayak apa? Nah, ya, permisi. Kalau dengan nah, tangan di atas, badan dibungkuk. Ya, benar. Badan dibungkukkan dan sambil bilang permisi. Ya, jadi itu termasuk salah satu sopan santun. Terus juga kalau di rumah tanya, ini nggak kalian saling bantu? Nah, iya, itu termasuk sopan santun. Jadi sebelum kita pergi atau sebelum kita masuk rumah, kita pulang sekolah nih. Disapa dulu kalau ada orang tua yang sama tadi juga sama ibu, ayah, ya. Terus kalau misalnya kalau kita mau pergi, di ini juga disapa juga ayah, assalamualaikum ayah, ibu. Pernah nggak kalian saling dengan orang tua? Iya, itu termasuk sopan santun. Terus ibu nanya, ada yang punya saudara? Ada, iya. Nah, kalau kita yang lebih tua daripada kita, itu namanya apa? Kalau abang kita lebih tua, kalau ayah kita lebih tua, itu saja. Iya, kalau abang kakak, kalau saya, kalau yang lebih muda dari kita, punya adik atau ini, iya, bukan ada, jadi kalau kita punya adik, itu sama aja. Jadi kita nggak boleh manggil, kawan, nggak boleh. Apalagi sekarang malah yang panggilnya anjing, ya. Nah, kalau binatang itu sebenarnya itu nggak boleh, karena itu termasuk perkataan tidak. Nah, iya, perkataan tidak sopan, jadi itu tidak boleh. Kalau misalnya tuh sama orang yang lebih tua daripada kita, terus kita main atau enggak bercanda, itu tuh nggak boleh bercanda bilang kau. Itu kalau lebih sopan kita kamu, ya. Jadi bukan kamu siapa ini? Kamu mau kemana? Kamu mau apa? Jadi jangan mentang-mentang di era sekarang eranya modern, kayak kamu juga. Bilangnya Gen Z ya, dibilang Gen Z, jadi kita bicaranya juga niru-niru seperti orang barat. Itu kan perkataan orang, dimana mereka berbicara lebih besar daripada kita. Indonesia itu begini, mereka tuh begini. Ngomongnya, bicaranya, makanya itu mereka jarang yang namanya.
bicara di atas itu bukan bicaranya siswa. Kita kan di sini sebagai siswa. Kalau kita sekolah di lingkungan sekolah itu sebagai siswa. Kalau kita di lingkungan luar itu kita sebagai anak-anak umum, anak dewasa. Itu kalau kita di sini. Kalau kita di lingkungan sekolah seperti ini, itu kita sebagai siswa. Jadi kalau kita sebagai siswa, kita menyandang juga ada tanggung jawab. Sopan santun, tata krama, terus ada banyak juga. Tapi yang lebih penting lagi kalau siswa meskipun dia berilmu tapi dia nggak senang karena ada yang namanya kata lebih tinggi sopan santun daripada ilmu. Karena kalau kita sopan santun beragama berakhlak kita pasti jadi orang berilmu. Tapi kalau kita jadi orang berilmu tapi kita nggak punya akhlak itu jadi kan percuma. Tapi lebih tepatnya kayak nggak ekstrim, nggak apa ya kalau masalah maksudnya nggak seimbang, jadi nggak sama ilmu dengan sopan santun dengan akhlak sama. Ya jadi ibu minta dari sini ke depan meskipun ibu tahu ini singkat ya namanya ibu ajar sama kalian, ibu bimbing kepada kalian, tapi ibu minta dari sini ke depan apa yang ibu ini bisa diterapkan baik di lingkungan rumah baik di lingkungan sekolah. Terutama di lingkungan sekolah kita banyak bersekolah, ada kakak kelas, ada ibu guru, terus juga ada adik kelas. Dari 3 faktor ini kita harus bisa membedakan sopan, gimana kita harus ramah, gimana kita harus bermain. Kalau mereka bermain itu nggak ada batasnya, kita nggak boleh bermain sama mereka sembarangan. Kayak misalnya sama adik kelas nih, ini adik kelas kita mainnya sembarangan. Terus kita nunjuk mereka, kita berkata mereka, kan itu termasuk yang tidak sopan, ya. Jadi berharap dari sini ke depan kalian bisa menerapkan yang namanya IPS dalam 3M. Apa saja 3M tadi? Ada yang ingat? Apa? Bukan 3M. Ya, ya. Iya benar, minta tolong. Kalau 3S, kita apa? Apa? Ya salah. Sapa, senyum. Jangan ngomong. Misalnya kita nih nggak marah, ketika kita ngomong sama orang itu kan jadi kita mikirnya orang itu marah, ya kan? Tapi kalau kita ngomong sama orang sambil senyum, kita mikirnya meskipun dia lagi marah sama kita pasti kita mikir orang ini senyum. Dan mungkin dia marah sama kita, benar kan? Coba nih ibu marah nih sama kalian, tapi ibu sambil senyum, kalian ngerti nggak tahu ibu marah? Tidak, ngerti. Jadi meskipun ibu sambil senyum, sambil tertawa, itu termasuk juga sopan santun. Jadi 3S tadi, ibu harap kalian bisa mengerti. Baik 3S, baik 3M, kalian bisa mengerti. Mungkin itu saja yang bisa dibimbing, bisa diperhatikan dari kalian. Ibu harap kalian bisa menerapkannya di lingkungan sekolah dan di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.